Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi, dimana edukasi ini kami berikan bersama Amarket untuk rekan trader supaya mari kita belajar bersama-sama. Dunia trading adalah dunia yang penuh dengan resiko. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita mendalami, maka kemungkinan besar kita akan gagal dalam bertrading. Oleh karena itu tugas kami selalu memberikan ilmu, memberikan masukan, tapi tugasnya rekan trader adalah mempelajari dan terus mempelajari sehingga bisa menghasilkan hasil yang positif. Rekan trader semuanya, edisi kali ini, untuk edisi edukasi kali ini ada sebuah tema yang sangat menarik yang ingin kami bawakan buat rekan trader. Dan tema ini lebih bersifatnya fundamental. Rekan trader bisa lihat di judul yang telah ada di screen berikut ini, di mana tema yang coba saya angkat adalah tentang pokok-pokok fundamental. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Karena saya ingin selain rekan trader bisa memahami tentang apa itu analisa teknikal, tapi setidaknya rekan trader pun juga harus bisa memahami tentang analisa fundamental, dan itu sangat-sangat penting untuk rekan trader semuanya. Oke, tanpa banyak waktu lagi, mari coba kita mulai rekan trader tentang pokok-pokok analisa fundamental. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah pokok utama yang menjadi dasar dalam analisa fundamental? Secara jelas rekan trader, kalau rekan trader lihat ada banyak faktor, tapi saya mencoba untuk merangkumkannya. Pokok utama yang menjadi dasar analisa fundamental yaitu kita bisa lihat adalah yang pertama adalah kondisi ekonomi makro, yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan moneter dari bank sentral. Yang ketiga adalah stabilitas dan kebijakan pemerintah. Dilanjutkan dengan neraca perdagangan dan arus modal. Berikutnya yang menjadi pokok utama adalah bagaimana sentimen pasar. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Yang selanjutnya adalah bagaimana pengaruh harga komoditas bisa mempengaruhi arah pergerakan pasar, karena ini juga sangat penting. Dan terakhir rekan trader bisa lihat adalah bagaimana rilis berita ekonomi dan kalender ekonomi yang sangat menentukan, memberikan arahan terhadap apa yang akan terjadi ke depan, serta bagaimana korelasi antara mata uang dan aset lain. Makanya rekan trader, mari kita pelajari. Di sini yang pertama kita lihat adalah mengenai kondisi ekonomi makro. Secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa kondisi ekonomi makro ini dia mencerminkan kesehatan ekonomi dari suatu negara yang berdampak langsung rekan trader terhadap nilai mata uang. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi GDP, bagaimana inflasi dari suatu negara itu sangat mempengaruhi pergerakan pasar, bagaimana tingkat pengangguran, bagaimana data penjualan dan produksi. Dalam hal ini adalah data retail sales, PMI, dan industrial production. Ini rekan trader secara garis besar, rekan trader sangat-sangat mempengaruhi. Misalnya, GDP secara garis besar adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Di sini pengaruh GDP rekan trader, ya kita singkat-singkat aja. GDP tumbuh tinggi dan stabil itu akan membuat suatu negara ekonominya kuat, akan memberikan pengaruh terhadap banyaknya investasi yang masuk, permintaan mata uang dari negara tersebut akan semakin meningkat, dan nilai mata uang akan menguat. Tapi kalau dia melemah, ya pasti resiko resesi, investor akan selalu menarik dana dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk inflasi rekan trader bisa lihat inflasi adalah bagaimana pengaruh kenaikan suatu harga dan barang secara umum dan terus dalam suatu periode tertentu. Jadi inflasi ini dia menunjukkan daya beli dari suatu mata uang. Di sini kita bisa lihat jenis-jenis inflasi, ada CPI atau Customer Price Index, dia mengukur perubahan harga dan jasa, ada PPI, Producer Price Index, mengukur perubahan harga di tingkat produsen. Dan kita bisa lihat juga bagaimana pengaruh inflasi terhadap suatu negara. Di sini secara garis besar, inflasi rendah dan stabil, daya beli akan terjaga, ya. Stabilitas ekonomi, mata uang cenderung menguat. Tapi kalau inflasinya tinggi,
ya daya beli akan menurun rekan trader. Ketidakpastian akan terjadi pada suatu ekonomi dan mata uang cenderung untuk melemah. Nah, ini dia rekan trader ya. Ini dia. Selanjutnya rekan trader, faktor-faktor lainnya yang harap dipelajari di fundamental adalah bagaimana kebijakan moneter bank sentral. Nah, ini rekan trader secara garis besar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Karena secara garis besar kita bisa lihat bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam pergerakan suatu pasar adalah bagaimana suku bunga acuan, bagaimana pernyataan dan kebijakan bank sentral, misalnya kebijakan dari The Fed, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang, Bank Sentral England, Bank Sentral Indonesia pun juga, dia akan sangat mengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Selain itu juga kita bisa lihat bagaimana quantitative easing atau quantitative easing ya, ini sangat mempengaruhi, dan forward guidance ini adalah bagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang gubernur central bank. Biasanya pernyataan ini sangat mempengaruhi pasar ke depan. Jadi secara umum kita bisa lihat bahwa kebijakan moneter bank sentral ini pada umumnya kita bisa lihat, misalnya suku bunga naik, mata uang akan menguat. Suku bunganya turun, ya mata uang akan melemah. Itu prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Pokok-pokok berikutnya yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah bagaimana kebijakan politik dan kebijakan suatu pemerintah. Rekan trader, ekonomi sangat dipengaruhi dan mempunyai korelasi yang sangat luar biasa dengan politik. Kondisi politik sangat mempengaruhi kepercayaan investor. Misalnya pemilu, pergantian pemerintah, ini akan sangat berpengaruh rekan trader. Biasanya di saat menjelang pemilu, banyak investor yang akan menahan untuk melakukan investasi di suatu negara. Tapi setelah pemilu dan sudah mulai kebentuk siapa pemerintahannya, investor sudah mulai dan mungkin berani untuk berinvestasi di suatu negara tertentu. Konflik geopolitik jangan dipikir lagi, konflik geopolitik akan sangat mempengaruhi pasar. Perang yang terjadi misalnya di Israel maupun di Rusia dan Ukraina akan mempengaruhi arah pergerakan pasar dan minimal akan mempengaruhi aset-aset misalnya emas dan lain-lain. Oleh karena itu sangat stabilitas politik sangat mempengaruhi dalam pergerakan pasar. Berikutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal, dalam hal ini pajak, subsidi, stimulus dari suatu negara, dan bagaimana hubungan dagang secara internasional. Ini harap dipengaruhi oleh seorang trader dalam mempelajari fundamental. Faktor berikutnya adalah bagaimanakah neraca perdagangan dan arus modal. Di sini akan kita melihat bagaimana permintaan dan penawaran suatu mata uang, trade balance-nya, current account-nya, foreign direct investment-nya, capital inflow dan outflow-nya. Nah, di sini secara garis besar kita bisa lihat bahwa apabila surplus perdagangan yang terjadi di suatu negara, maka dia akan memberikan kecenderungan mata uang negara tersebut akan menguat secara signifikan. Jadi secara garis besar seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, dan selanjutnya kita bisa lihat juga pokok yang harap diperhatikan oleh seorang trader dalam mempelajari analisa fundamental adalah dia harus mengetahui bagaimana sentimen yang terjadi di pasar. Misalnya sentimen risk on. Nah, mata uang berisiko adalah dolar Australia maupun dolar New Zealand. Dia akan mengalami penguatan yang sangat signifikan. Risk off, apabila ini terjadi maka aset-aset safe haven, USD yen Jepang, USD yen Jepang, mata uang crown akan mengalami penguatan. Nah, di sini akan trader bisa lihat sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Secara garis besar, faktor berupa krisis global, data ekonomi besar, isu geopolitik akan mempengaruhi sentimen yang terjadi pada pasar. Selanjutnya, bagaimanakah harga komoditas? Secara garis besar, fundamental ini akan sangat mempengaruhi. Misalnya, mata uang sangat dipengaruhi oleh komoditas. Misalnya, minyak akan sangat memberikan pengaruh dan sangat terpengaruh di pergerakan dari dolar Kanada,
bagaimana gold sangat mempengaruhi pergerakan dari gold, sangat mempengaruhi dan saling memberikan pengaruh juga dari dolar Australia, natural gas dan lain-lainnya. Ini sangat mempengaruhi bagaimana keadaan yang terjadi pada dolar New Zealand. Dan selanjutnya rekan trader, yang paling utama, bagaimana rekan trader bisa melihat, menyikapi bagaimana rilis berita dan kalender ekonomi. Biasanya selalu ada di setiap broker maupun di website-website tentang trading, misalnya investing maupun FX trade, akan selalu ada rilis-rilis berita. Dan rilis berita yang paling penting, yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar, misalnya bagaimana rilis berita yang dikeluarkan non-farm payroll, bagaimana data inflasi, bagaimana GDP, dan bagaimana PMI-nya, bagaimana pidato pejabat bank sentral. Nah, rekan trader harus memperhatikan ekspektasi dan bagaimana memperhatikan hasil aktualnya. Karena dari rilis berita akan memberikan arahan terhadap bagaimana potensi pergerakan pasar ke depan. Dan selanjutnya rekan trader, bagaimana korelasi antar mata uang, baik itu korelasi dengan indeks saham, bagaimana korelasi obligasi dan yield, bagaimana korelasi yang terjadi pada dolar Amerika, sangat mempengaruhi. Misalnya di saat dolar Amerika menguat, sudah barang tentu mempunyai korelasi yang sangat luar biasa dengan gold. Gold akan mengalami penekanan. Dan inilah yang harap diperhatikan sebagai seorang trader di saat mempelajari fundamental dalam trading forex. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi secara garis besar kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa analisa fundamental bertujuan untuk menilai kekuatan atau kelemahan mata uang berdasarkan kondisi ekonomi, kebijakan, dan sentimen global. Biasanya analisa fundamental itu digunakan untuk pertama menentukan arah tren baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, analisa fundamental alangkah baiknya bisa dikombinasikan dengan analisa teknikal untuk mencari posisi entry dan posisi exit dari trading. Oke rekan trader semuanya, inilah edukasi yang kami berikan buat rekan trader tentang pokok-pokok analisa fundamental. Setidaknya kami berharap apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan kami berharap rekan trader bukan cuma hebat dalam teknikal, tapi bisa mengetahui bagaimana pengaruh fundamental dalam trading oleh rekan trader semuanya. Demikian rekan trader edukasi ini, semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.